Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Di video hari ini kita akan lanjutkan materi Enterprise Resource Planning. Nah, untuk pembahasan pada hari ini kita akan mengulas yaitu mengenai estimasi dari biaya IRP ya. Jadi bagaimana kita melakukan estimasi untuk pembiayaan IRP atau konsep teorinya itu seperti apa. Nah, untuk itu silakan bergabung ke Siakat ya, silakan login dan bisa mengikuti live streaming untuk kuliah pada hari ini. Baik, saya akan mulai materi hari ini sesuai dengan tema yang akan kita angkat, yaitu estimasi dari biaya IRP ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai estimasi biaya, karena biaya ini adalah salah satu faktor ya yang paling sulit dalam manajemen proyek implementasi dari sistem informasi pada umumnya, yaitu melakukan estimasi dari biaya atau bisa dilanjutkan dengan estimasi dari return of investment ya, atau bagaimana pengembalian investasi. Jadi kalau sudah keluar biaya, sudah keluar uang atau dana untuk pengadaan sistem informasi atau pengembangan sistem informasi, itu bagaimana cara mengembalikan ya, atau return of investment ya dari biaya-biaya tersebut. Nah, untuk sistem IRP ini sedikit berbeda ya dengan sistem informasi. Jadi IRP ini kalau dari sisi biaya membutuhkan estimasi yang besar, yaitu mulai dari proses akuisisinya sampai ke pemeliharaan sistem yang sudah berjalan ya. Nah, maka bagi perusahaan kecil dan menengah, biaya dari akuisisi IRP ini merupakan salah satu hal yang signifikan. Artinya itu sangat penting karena untuk perusahaan kecil dan menengah biaya IRP ini akan dirasakan besar ya. Nah, sedangkan untuk sebagian besar perusahaan di mana biaya dukungan operasionalnya baik yang itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, itu juga merupakan satu komponen yang sangat besar. Nah, sehingga tidak seperti pengadaan atau pengembangan sistem informasi di satu departemen saja atau di satu bagian saja ya, tapi bisa meliputi berbagai bagian atau berbagai departemen ya, sehingga akan membutuhkan biaya yang besar ya. Nah, sistem IRP ini bukan sekedar sistem informasi yang tadi saya sebutkan, tetapi adalah satu kesatuan dari proses bisnis di perusahaan. Nah, maka dari itu sistem ini harus selaras dengan kebutuhan bisnis di perusahaan agar bisa dirasakan nilai manfaatnya. Nah, titik kritis dari implementasi IRP ini tidak hanya pada saat memilih software IRP dari vendor ya. Jadi tawaran dari vendor itu dipilih untuk diimplementasikan, tetapi agar juga nanti perusahaan itu bisa memastikan bahwa IRP ini bermanfaat, di mana perusahaan perlu melakukan evaluasi secara periodik ya terhadap sistem. Nah, manfaat dari evaluasi ini antara lain adalah untuk melihat peluang pengembangan, memperkirakan biaya kepemilikan total atau total cost of ownership, dan tentu juga menilai sejauh mana sistem ini selaras ya dengan kebutuhan bisnis di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, total cost of ownership atau yang disebut TCO itu adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan IRP. Jadi artinya bukan hanya pembelian software IRP-nya saja, tetapi mulai dari awal inisiasi sampai sistem IRP-nya ini dioperasionalkan. Nah, itu butuh biaya yang tidak sedikit. Jadi bisa dikatakan dari biaya TCO ini yaitu 3,5 kali lipat ya
dari biaya software ERP-nya itu sendiri. Jadi kalau software ERP-nya adalah misalnya $100.000, maka biaya TCO-nya yaitu $100.000 kalikan 3 sampai 3,5 kali, yaitu sekitar 300 atau $350.000. Nah, jadi biaya ini dihitung ya. Nanti mulai dari inisiasi awal tadi sudah saya sebutkan, yaitu adanya kebutuhan sistem ya. Sistem membutuhkan software seperti apa sampai pada tahap pemeliharaan sistem yang sudah berjalan. Nah, sehingga nanti dalam perhitungannya TCO ini bisa terdiri dari berbagai komponen biaya. Nah, kemudian komponen nanti dari biaya-biaya yang ada akan dipisahkan ya. Kemudian nanti pemisahan ini bisa dibagi menjadi dua sudut pandang ya, dua sisi, yaitu berdasarkan biaya yang langsung atau disebut dengan direct cost. Itu biaya yang langsung dikeluarkan pada saat mendapatkan layanan atau mendapatkan softwarenya, dan biaya yang tidak langsung yaitu indirect cost. Jadi ada biaya yang langsung harus dibayar dan ada biaya yang tidak langsung dibayar. Nah, kemudian selain itu juga dilihat ya pengeluaran biayanya. Nah, ada yang biaya dikeluarkan itu sekali saja atau one time cost, atau harus dikeluarkan rutin setiap bulan atau setiap tahun ya. Jadi ada biaya langsung tidak langsung, ada biaya yang sekali dan biaya yang rutin. Nah, sekarang kita akan lihat direct cost dan indirect cost, yaitu biaya yang langsung dikeluarkan dan biaya yang tidak langsung dikeluarkan. Nah, komponen dari biaya ini pada sistem ERP bisa dibagi menjadi total biaya untuk akuisisi sistem dan total biaya untuk dukungan sistem. Nah, di masing-masing komponen nanti akan dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini apa saja? Biaya langsung ini ada biaya software. Jadi membeli software bisa dibayar langsung ya. Sistem operasi misalnya ya, kemudian tools atau utility, kemudian database ya, DBMS. Nah, ini adalah biaya-biaya langsung. Kemudian ada biaya lisensi, yaitu biaya penggunaan softwarenya ya. Ada yang biaya pembelian dan ada biaya lisensi. Lalu biaya juga yang keluar terkait dengan kontrak dukungan teknis dan konsultasi ya. Jadi ada supporting ya untuk penggunaan dari softwarenya dan biaya konsultasi dari konsultan. Nah, ini biaya-biaya langsung ya. Jadi setelah konsultan selesai memberikan konsultasi ya, maka pada saat itu juga bisa didapatkan ya, atau artinya konsultan bisa mengambil honorarium ya atau kompensasi dari perusahaan ya karena sudah memberikan konsultasinya. Nah, untuk biaya yang tidak langsung itu bisa terdiri dari biaya-biaya yang terkait dengan honor atau gaji karyawan yang nanti akan mendukung sistem. Ini adalah biaya yang tidak langsung ya. Jadi setelah sistem dioperasionalkan ya, honor dan gaji karyawan mungkin ada kenaikan ya karena ada pengoperasionalan dari sistem yang baru. Nah, contohnya adalah karyawan yang ada di departemen teknologi ya. Nah, karyawan ini di departemen IT gitu ya, atau departemen IS ya, itu yang merupakan karyawan yang nantinya akan menggunakan sistem ini secara langsung ya, dan bahkan mungkin memberikan pendampingan terhadap pelatihan ya dari karyawan yang lain. Nah, karyawan yang lain ini bisa karyawan di luar departemen IT atau teknologi informasi ya, termasuk dalam hal ini pembuat kebijakan, kemudian pembuat keputusan dan implementer dari sistem ERP ini ya. Nah, sehingga untuk menghitung biaya tenaga kerja ini nanti bisa dihitung berdasarkan jumlah jam yang dihabiskan untuk mendukung sistem ERP ini. Nah, jadi berapa lama ya pegawai atau karyawan tersebut bekerja untuk
memberikan support ya atau dukungan dalam sistem ERP. Nah, lalu ada biaya akuisisi. Nah, ini biaya yang dipakai untuk memperoleh ya sesuatu, yaitu software ya. Biaya langsung dan biaya yang tidak langsung terkait akuisisi, yaitu kalau yang biayanya langsung dibayar itu tadi biaya software, biaya konsultasi ya. Meliputi di situ implementasi ya, konsultasi bagaimana implementasinya, kemudian pendidikan, pelatihan ya, dan termasuk konsultasi untuk kustomisasi ya, atau konfigurasi sistem ya. Sistemnya dikonfigurasi sedemikian rupa supaya sesuai dengan kebutuhan dalam proses bisnis di perusahaan. Nah, terakhir dari biaya langsung ini adalah biaya yang dipakai untuk pelunasan ya. Kalau sistemnya itu dibeli secara bertahap ya. Jadi meskipun itu bertahap ya, 2 kali atau 3 kali pembayaran, ini masuk dalam biaya langsung ya, karena harus dikeluarkan langsung. Nah, sementara biaya yang tidak langsung dari akuisisi ya, itu atau proses kepemilikannya, nah ini biasanya lebih besar ya dari biaya langsung, itu sekitar 2,5 kali dari biaya langsung ya. Dan ini bisa termasuk di dalamnya itu biaya tenaga kerja tadi ya, gaji, honor ya, termasuk pada perencanaan proyek dan pelatihannya. Nah, ini adalah biaya-biaya yang tidak langsung. Kemudian ada biaya lisensi dukungan sistem. Nah, biaya lisensi dukungan sistem ini adalah biaya bagaimana mendapatkan hak ya, hak penggunaan dari software atau sistem. Nah, ini biaya lisensi. Nah, ini ada 2 ya. Jadi ada biaya lisensi yang langsung, ada juga biaya yang tidak langsung. Nah, biaya lisensi yang langsung ini meliputi adalah semua lisensi dan dukungan software ya. Kemudian dukungan teknis terhadap software tersebut itu adalah biaya yang langsung harus dibayarkan. Nah, sementara untuk biaya yang tidak langsung yang terkait dengan lisensi dukungan sistem, yaitu biaya-biaya pelatihan, ini biaya yang tidak langsung. Kemudian dukungan administratif dari staf ya, TI maupun dari pengguna sistem di perusahaan, berarti dari karyawan. Nah, ini masuknya di tunjangan ya, atau honorarium. Nah, ini termasuk dari biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya yang sekali dibayar dan biaya yang dibayar secara rutin tahunan ya. Nah, ini kita bisa klasifikasikan ya, yaitu berdasarkan frekuensi pengeluaran biayanya. Jadi klasifikasi dari perhitungan one time sama ongoing itu tergantung dari frekuensi ya, seringnya pengeluaran biaya itu dilakukan. Nah, maka di sini nanti akan dilakukan pemecahan ya atau dekomposisi berdasarkan komponen biaya dengan mengacu pada perbandingan antara biaya pembelian software yang dilakukan. Misalnya biaya konsultasi misalnya dinyatakan rasionya 0,5, misalnya 50% rasio biasa biaya konsultasi ya, dengan biaya kepemilikan sampai misalnya maksimal 100% dari biaya pembelian software. Nah, jadi konsultasinya itu hampir sama atau setengahnya dari biaya pembelian software. Jadi kalau beli softwarenya $100.000, maka biaya konsultasinya itu bisa $50.000 atau sampai ke $100.000. Nah, ini tentu kebijakan dari perusahaan ya. Namun secara konsep teorinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya membeli software tadi ya dalam satuan mata uang tertentu ya 100.000, maka komponen biayanya untuk konsultasi yaitu antara 50.000 sampai 100.000. Nah, ini berarti apa? Relatif dengan biaya pembelian softwarenya ya, jadi sangat relatif. Nah, untuk biaya one time cost, di mana biaya ini dikeluarkan tuh hanya 1 kali ya, jadi beda ya. Jadi kalau one time cost ini 1 kali pada saat proyek implementasi sistem ERP. Nah, yang termasuk dalam one time cost ini ya sekali bayar, yaitu pembelian software, lalu pembelian atau upgrade hardware, kemudian biaya konsultasi dengan pihak eksternal, dan biaya tenaga kerja langsung ya, yang
nanti akan dibayarkan. Nah, ini akan dilakukan satu kali saja. Yang pertama adalah pembelian software ya. Nah, ini biasanya ada paket gitu ya. Jadi modul mana yang dipilih, beberapa modul jadi satu paket. Nah, ini tentu bervariasi ya sesuai dengan modul yang dipilih. Nah, misalnya sebagai contoh saja, ini software dari vendor internasional itu kisarannya adalah $30.000 untuk paket yang ukurannya kecil sampai jutaan dolar untuk paket yang berukuran besar. Nah, biasanya paket ini ditentukan oleh jumlah konsumennya. Semakin sedikit konsumennya, biasanya harganya relatif lebih murah. Semakin banyak konsumennya, harganya relatif lebih mahal. Nah, untuk perusahaan manufaktur kecil misalnya, harga paketnya tuh berkisar antara $50.000 sampai $200.000 ya. Nah, ini Anda kalikan dengan kurs rupiah saat ini. Kalau misalnya katakan 15.000, ya Anda bisa kalikan 15.000 dikali 50.000. Ya, itu berapa biayanya? Dan maksimalnya adalah 200 ya, 200.000. Oke. Nah, kemudian untuk pembelian upgrade ya atau upgrade software. Jadi pemilihan ini nanti ditentukan oleh paket software yang akan dipakai untuk di-upgrade gitu ya, dimana nanti upgrade ini tentu dari vendor software ERP ya. Nanti akan memberikan rekomendasi ya, jenis dan konfigurasi yang harus digunakan untuk menjalankan sistem ERP ini. Nah, maka sebagai konsekuensinya mungkin akan terjadi penggantian atau upgrade yang sudah ada. Kalau perusahaannya sudah punya infrastruktur jaringan komputer yang memadai, biasanya paket standarnya tidak terlalu membutuhkan banyak hardware baru ya. Karena apa? Sudah ada dan memadai ya, layak untuk bisa digunakan. Nah, asumsi ini bisa digunakan dalam contoh perhitungan estimasi biaya ya. Nanti kita akan coba melakukan perhitungannya. Konsultasi dengan pihak eksternal ini juga termasuk ya, biaya yang dikeluarkan untuk pihak luar ya. Di mana pihak luar ini memberikan konsultasi dan pelatihan ketika implementasi ERP. Nah, jasa dari konsultasi ini bisa disediakan oleh vendor software, bisa dari agen penjualannya, atau dari kelompok-kelompok konsultan independen ya, di grup konsultan independen. Nah, besarnya bantuan dari pihak luar itu juga tergantung dari beberapa faktor, misalnya kompleksitas dari paket ERP yang dipilih, kemudian pengalaman dan pengetahuan karyawan dalam perusahaan, lalu jumlah tenaga kerja dari luar yang digunakan untuk membantu implementasi dari sistem ini. Nah, kemudian biaya tenaga kerja internal. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan ya ketika implementasi ERP ini. Ya, ada pelatihan, kemudian membuat prosedur internal dari penggunaan sistemnya ya. Lalu membuat customisasi laporan ya, jadi disesuaikan ya dari software pelaporan yang nanti akan dibuat seperti apa untuk kebutuhan internal di perusahaan dan aplikasinya apa. Kemudian bisa juga terkait dengan penyiapan data ya, data-data yang nanti akan digunakan untuk pengolahan di dalam sistem ERP. Lalu konsultasi dengan konsultan eksternal dan pertemuan rutin dengan tim proyek ini adalah biaya tenaga kerja internal yang harus dikeluarkan. Nah, yang berikutnya adalah ongoing annual cost atau biaya rutin tahunan ya. Jadi biaya rutin ini berarti harus dibayarkan secara rutin ya. Nah, angkanya biasanya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan biaya-biaya di komponen one time cost ya.
Tapi kalau tidak berhati-hati, ya, maka nilainya bisa juga membengkak melebihi biaya one time cost ya. Nah, terutama jika setelah implementasi ternyata banyak perubahan atau kesalahan fungsional sistem. Nah, ini ya akan keluar biaya ya untuk perbaikan dari sistem tersebut. Nah, yang termasuk dalam pembiayaan ongoing annual itu ada pemeliharaan software. Biaya dari pemeliharaan software ini berkisar antara 1/4 ya, atau 0,25 dari biaya rutin tahunan yang harus dibayar. Jadi pemeliharaannya itu 25% dari biaya rutin tahunan. Nah, apa saja yang akan dibayarkan, aktivitas apa saja untuk melakukan pembayaran pemeliharaan software ini, yaitu yang pertama perjanjian dukungan teknis dengan vendor software. Jadi maintenance atau pemeliharaan atau supporting ketika softwarenya dioperasionalkan ya. Jadi ada perjanjian di situ. Kemudian ada upgrade software. Kalau softwarenya di-upgrade ya keluar biaya ya, biaya pemeliharaan namanya. Kemudian kustomisasi karena upgrade software versi baru. Ini juga kena biaya pemeliharaan atau maintenance software. Jadi 3 ini ya menjadi dasar dari biaya pemeliharaan atau maintenance. Nah, kalau yang kedua itu pemeliharaan hardware-nya ya. Nah, biasanya biaya ini adalah biaya perubahan atau penambahan karena ada penambahan fitur dari software-nya, dari hardware-nya, dan ada permintaan vendor supaya fiturnya ini bisa berjalan, maka hardware-nya di-upgrade ya. Memorinya ditambah, mungkin prosesornya di-upgrade, atau membeli satu unit baru menggantikan unit yang lama ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dari vendor tersebut ya. Nah, berikutnya adalah biaya konsultasi dengan pihak eksternal. Ini ada yang ongoing ya, jadi bantuan konsultasi dari konsultan ya, yaitu berupa perbaikan proses bisnisnya bagaimana, itu ada konsultannya. Lalu fungsi dari software baru mana, yang kurang berfungsi mana, itu disampaikan ya oleh konsultan. Dan setelah itu ada pelatihan ya karyawan baru. Nah, biaya konsultasi pihak eksternal ini yang ongoing itu besarnya hanya 1-2% dari total biaya rutin tahunan ya. Kemudian tenaga kerja internal. Nah, ini biaya ongoing juga, yaitu terkait dengan pelatihan. Jadi kalau pelatihan ini kan di luar pekerjaan karyawan ya. Nah, pelatihan yang berkesinambungan pada karyawan karena ada rotasi pekerjaan atau karyawannya keluar masuk ya. Jadi ada rotasi pindah ya dari satu bagian departemen ke bagian lain, atau ada karyawan yang resign kemudian diganti dengan karyawan yang baru. Nah, ini perlu pelatihan yang berkesinambungan. Nah, tenaga kerja internal ini juga mempertimbangkan ya bahwa paket software ERP ini memerlukan dukungan penuh dari karyawan, terutama di departemen IT ya. Jadi karyawan-karyawan lain yang non IT itu biasa tergantung dengan karyawan di bagian IT ini ya, karena penggunaan dari sistemnya itu tergantung dari karyawan di bidang IT. Nah, untuk dukungannya itu berkisar antara pekerjaan administratif ya atau pekerjaan klerik sifatnya paruh waktu ya. Contoh misalnya administrasi paket ERP yang skalanya kecil sampai pada satu grup besar orang-orang TI misalnya ya. Ini biasanya ada dukungan ya dari tenaga kerja internal. Kemudian biaya yang terkait juga dengan tenaga kerja internal itu dihitung sama dengan konsultasi dengan pihak eksternal, yaitu 10 ya 0,1 sampai 0,2 ya, 10 sampai 20% ya dari biaya keseluruhan. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan bagaimana kita berasumsi ya
kalau harga beli software ERP-nya itu sekian misalnya ya. Jadi misalnya biaya ERP-nya itu $100.000 ya. Di sini ada dua komponen. Tadi ada komponen biaya one time cost dan ada komponen biaya annual cost ya. Jadi biaya yang langsung dibayar satu kali, kemudian biaya yang dibayar itu setiap tahun secara rutin ya. Nah, maka kalau komponen biaya one time cost itu ada pembelian software ya. Kemudian ada pembelian untuk upgrade hardware, lalu konsultasi eksternal dan tenaga kerja internal ya. Nah, untuk pembelian software ini misalnya perbandingan terhadap harga beli softwarenya itu 1. Nah, sehingga contoh dalam perhitungan ini ya, berarti dalam satuan ribuan ya, tadi kan 100.000 ya. Nah, ini berarti adalah nilainya satu kali pembelian software, yaitu $100.000. Kemudian katakan tidak ada upgrade hardware, berarti tadi yang sudah layak ya, hardwarenya itu sudah layak, jadi nggak perlu membeli misalnya ya, maka di sini tidak keluar biaya. Nah, kemudian untuk konsultasi eksternal ya, itu antara 50 sampai 1%, yaitu yang one time cost ya. Nah, berarti keluar di sini katakan misalnya $50.000 atau $100.000 ya. Misalnya kita maksimalkan ini ya, optimalnya adalah di $100.000. Kemudian tenaga kerja. Nah, ini antara 50% sampai 100% ya. Nah, ini misalnya kita optimalkan juga di angka 100. Kalau misalnya di sini tadi 50, di konsultasi eksternal ini 50, maka biayanya di sini 200. Total one time cost-nya. Tapi kalau ini 100 optimal semua, maka biayanya adalah $300.000. Nah, kemudian untuk komponen biaya annual cost itu biaya tahunan ya, ada pemeliharaan software, pemeliharaan hardware, konsultasi eksternal dan tenaga kerja internal. Nah, tadi ada pemeliharaan software. Pemeliharaan software itu antara 2% sampai 5% ya, di 20% sampai 25%. Misalnya kita ambil 25 ya. Lalu pembelian hardwarenya tidak ada, katakan karena sudah memadai, layak. Konsultasi eksternalnya biayanya 10 sampai 20% ya. Kita ambil misalnya 20% ya, yaitu $20.000. Kemudian tenaga kerja internal sama ya, tadi antara 10 sampai 20 ya, kita ambil yang maksimal yaitu 20%. Ini kalau kita ambil 10 juga bisa ya, karena tergantung dari realisasi pengeluaran biayanya untuk ini ya. Nah, kalau demikian kita total di sini 65 ya, $65.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan sekali itu $300.000, biaya yang dikeluarkan tiap tahun itu $65.000. Nah, ini contoh perhitungan asumsi dari harga beli software yang harganya itu $100.000. Nah, nanti kalau di sini harganya $300.000 ya akan berubah ya di sini. Nah, jadi tergantung dari apa? Tergantung dari harga dari softwarenya ya. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silahkan Anda bisa tuliskan di live chat ya.
Baik, jika demikian saya akan akhiri pertemuan hari ini ya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Jika materi hari ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan mungkin di share. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya.